Shalom Alaikum, selamat malam jemaat yang dikasihi Tuhan. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, saat ini kita akan mulai ibadah rumah tangga. Sudah hampir 3 bulan lebih kita beribadah dalam keterbatasan. Akan tetapi, biarlah kita tetap semangat dan penuh sukacita dalam mengikuti ibadah hari ini. Dan kita terus berdoa agar kedepannya kita dapat beribadah bersama lagi. Dalam ibadah rumah tangga malam ini, kita akan bersama-sama belajar dengan tema cerdik dan tulus. Dari tema ini kita akan belajar bagaimana kita menghadapi hidup sebagai umat yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan tetap kuat dan teguh dalam merayakan hidup beriman. Sebagai orang beriman, kita diminta agar merayakan hidup dengan cerdik dan tulus. Lalu, bagaimana kita dapat hidup dengan cerdik dan tulus? Nah, nanti kita akan belajar bersama-sama. Saudara-saudara, ibadah tengah minggu atau ibadah rumah tangga saat ini seharusnya kita lakukan di rumah keluarga Ibu Jin Taubing. Dan karena situasi saat ini, di mana bangsa dan negara kita sedang menghadapi wabah virus COVID-19, maka ibadah kita lakukan di gereja. Dengan bangkit berdiri, mari kita naikkan puji dan syukur kepada Allah yang maha hadir dalam setiap situasi dan kondisi kita. Kita akan memulai ibadah menyanyikan dari Kidung Jemaat 286, Bumi dan Langit Pujilah. Mari kita satu dalam doa. Segala hormat dan puji kita mengucapkan terima kasih atas berkat kasih karunia yang Tuhan berikan pada kami dari pagi hingga malam. Tuhan, Kau berkati kami, menyertai kami dalam kehidupan kami dari Tuhan kami. Bapa, kami juga mengucap syukur atas pertolongan yang Kau berikan pada kami sama atas kehidupan pada saat ini. Bapa, kami mengucap syukur atas semua keadaan pada saat situasi bangsa negara kami. Tuhan, Kau telah memberkati kami, juga menyertai kami walaupun dalam keadaan COVID-19. Bapa, kami mengucap syukur semua berkat-berkat yang Kau berikan pada kami dari kerjaan kami dan juga semua apa yang Kau berikan pada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat, kami persilakan untuk duduk kembali. Jemaat, marilah kita siapkan hati kita untuk menerima sabda Tuhan. Marilah kita naikkan puji dari pelengkap Kidung Jemaat 255. Firman-Mu ku pegang selalu.
Saudara-saudara jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Kami membutuhkan firman-Mu yang memberi hidup bagi kami, agar langkah perjalanan hidup kami menjadi berkenan di hadapan-Mu. Kami mohon Roh Kudus memberkati kami, agar kami mengerti, memahami sabda kebenaran firman-Mu, dan melakukan dalam kehidupan keseharian. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu dan Bapak, saudara sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, firman Tuhan pada malam hari ini diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Matius pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-5 sampai 23. Matius pasal 10, ayat 5 sampai dengan 23, Yesus mengutus ke-12 rasul. Saya akan membacakan bagi saudara-saudara. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalananmu. Janganlah kamu membawa baju dua helai, kasut atau tongkat. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk ke kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk ke rumah orang, berikanlah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah itu atau kota itu dan kebaskanlah debu dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman, tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tapi waspada terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan. Karena semua itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat. Karena bukan kamu kata-kata, melainkan roh Bapamu. Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk seorang ayah akan anaknya. Anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya. Dan kamu akan dibenci orang karena aku. Orang yang bertahan sampai kepada kesudahan akan selamat. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, carilah ke kota yang lain. Aku berkata kepadamu, sebelum kamu selesai kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagia adalah kita yang benar memelihara dan melakukannya adalah. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, teks ini mengajar kita tentang cerita Yesus mengutus 12 rasul. Pada siapa Yesus mengutus rasul itu? Pada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Dalam Injil Lukas 10 ayat 3 ditulis, pergilah sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Anak domba ke tengah-tengah serigala. Saudara bayangkan ada sesuatu yang menarik tentang anak domba yang dibawa ke tengah. Tentu ini adalah sebuah kisah yang menjadi menarik ketika kita baca. Lalu kita berpikir, apa mungkin serigala yang menerkam sang domba? Atau apa mungkin sang domba bisa melawan serigala? Tentu terjadi persaingan yang tidak seimbang di dalam. Nah, nanti kita akan bahas itu, saudara.
Kata perintah dalam bagian ini pergilah. Berbicara tentang bahasa Yunani hupagao. Artinya pergi, tapi berarti berjalan melakukan pekerjaan misi bawah otoritas Allah. Kata pergi ini bukan dibilang pergi sendiri, tapi kata pergi ini adalah sebuah perintah, tetapi Allah bersama dengan. Lalu bagaimana kita memahami tentang kata pergi? Kan Tuhan mengatakan pergilah. Masa sih kalau dia bilang kita pergi, kita ikut serta? Ya. Ketika Yesus berkata ini, fisik ia tidak bersama dengan murid. Tetapi roh itu yang pergi bersama dengan murid. Nanti kita akan bahas, saudara. Ada hal yang menarik di dalamnya. Nah, tujuan utamanya apa? Tujuan utamanya adalah beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Itu bicara tentang beritakanlah Injil, kabar baik. Lalu setelah itu apa? Aksi pelayanannya harus nyata, saudaraku. Sembuhkanlah orang sakit, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Artinya murid Yesus itu disuruh pergi, memberitakan kabar baik. Yang ketiga, memiliki makna kehadirannya. Jadi juga bukan hanya mengaku iman Kristen saja, suruh pergi melayani, bukan itu. Tapi ada sebuah langkah nyata. Pergi, aku menyertaimu. Magao tadi, aku bersamamu, itu katanya. Lalu kedua, beritakanlah Injil. Yang ketiga, aksi pelayanan harus nyata. Nah, ini sebagai bentuk apa? Bentuk syukur. Karena apa? Karena telah memperoleh keselamatan, bebas dari dosa. Karena itu berikanlah dengan cuma-cuma. Itu artinya sudah diterima keselamatan anugerah itu. Lalu kita harus membagikan dengan cuma. Ini makna yang terkandung di dalam teks-teks ini. Perlu pergi, tapi disertai dalam roh. Dan yang kedua untuk menyampaikan berita Injil. Yang ketiga harus sudah aksi nyata. Jangan cuma ngomong tok. Tapi ada sebuah tindakan nyata, sembuhkanlah orang sakit, akhirkan orang kusta, usir setan-setan. Sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk syukur bahwa kamu sudah menerima anugerah keselamatan. Nah, oleh sebab itu, ada kata larangan ayat 9. Larang membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggang. Nah, kenapa seperti itu, saudaraku? Begini pemahamannya. Seorang pria kalau pergi selalu memakai ikat pinggang, saudara. Apa sih kegunaan ikat pinggang? Padahal itu berada di dalam baju yang tertutup. Misalnya, ikat pinggang itu bermakna untuk mengikat agar celananya tidak kedodoran. Apa maksudnya? Menunjukkan sikap kesiapan untuk beraksi. Bayangkan kalau kita sedang mau mengerjakan sesuatu tapi kita repot dengan urusan celana. Mau kerja sedikit naikin lagi kedodoran gitu kan. Ikat pinggang itu bicara tentang kesiapan melakukan sesuatu. Tapi Tuhan ngomong apa? Jangan bawa masuk di dalamnya emas atau perak atau tembaga. Dalam ikat pinggang seperti apa? Nah begini saudaraku, ikat pinggang yang kita pahami dalam konteks orang Yahudi itu berbeda dengan ikat pinggang pria sekarang. Kecil-kecil gitu ya. Mungkin kita membayangkannya hampir mirip dengan ikat pinggangnya orang Betawi, saudaraku. Tahu ya? Yang gede gitu, pasar gitu ya. Nah itu diikat saudaraku. Dan biasanya diikatan itu dengan kain yang diikat sedemikian besarnya, itu digulung di dalamnya emas, digulung di dalamnya uang, digulung di dalamnya perhiasan. Untuk apa? Itu bekal. Jadi mereka nggak bawa dompet, nggak seperti sekarang kita punya dompet, saudara ya. Bawa dompet begini, walaupun isinya kebanyakan kartu-kartu daripada uangnya gitu, saudara ya. Dan itu orang Israel pada waktu itu nggak mengenal dompet, nggak mengenal tas atau memakai selempang begitu untuk memasukkan segalanya, enggak. Tapi ikat pinggang itu yang dipergunakan sebagai alat. Nah Yesus berkata, jangan bawa itu. Bukan hanya itu, tapi baju dua helai. Apa artinya? Baju ganti. Kasut atau tongkat. Oh, apa maksudnya kasut ini? Kasut ini adalah alas kaki. Oh, apakah mereka bertelanjang? Tidak, yang maksud adalah tidak boleh membawa cadangan. Tongkat apa maksudnya? Nah, ada beberapa orang-orang yang memakai tongkat. Kan karena tongkat menjadi penolong karena dia sudah tua,
Tapi tongkat itu dipakai sebagai senjata. Oke? Senjata untuk mengalahkan musuh, binatang buas, atau siapa yang bisa ditemui sebagai ancaman. Artinya Yesus mengatakan, jangan lakukan apapun, jangan melakukan perlawanan, jangan taruh semuanya itu di dalam kepentingan diri. Cara tentang apa? Menanggalkan dan meninggalkan identitas diri. Apa maksudnya? Jawabnya sederhana, mengosongkan. Sehingga apa yang dibawa, ya hanya Injil. Berita Injil yang disampaikan, bukan sesuatu yang dibawa. Beritakanlah Injil yang telah menyelamatkan, sehingga yang diberikan bukan harta benda, tapi kasih karunia Allah. Dan tidak bergantung pada harta, tapi pada Allah Sang Sumber hidup. Nah, ini menarik saudaraku. Ya, kalau dia taruh di dalam ikat pinggangnya itu emas, dia bisa jual. Kalau dia kelaparan, kalau dia mau beli sesuatu, dia bisa ambil dari situ. Kan itu. Ini menunjukkan ketergantungan kepada Allah. Nah, ada peraturannya saudaraku. Dikatakan, carilah orang yang layak dan tinggal padanya. Ini dalam Injil Lukas 10 ayat 7 bandingkan, jangan pindah-pindah. Tinggallah padanya. Ini bicara apa? Bukan mencari yang baik. Tapi ya tinggallah di sana sebagai bagian dari keluarga yang menerima diri. Itu maksud yang disampaikan dari. Lalu cara mencari orang yang layak itu bagaimana? Kalau kita ingin menemukan orang yang layak, firman Tuhan bilang begini, berilah salam. Shalom aleihim. Jika kemudian orang itu menjawab salammu, maka terimalah dalah padanya. Kalau salammu itu ditolak, orang itu tidak layak. Salammu diterima, maka salammu. Nah, kalau salammu itu ditolak, ingat baik-baik. Kalau salam damaimu ditolak, maka tinggalkan. Mereka menolak kabar baik Allah. Orang itu tidak layak. Tidak perlu dipaksa. Nah, berarti mereka menolak kesenangan. Dan tidak hanya itu, ini yang paling ekstrim saudaraku. Kalau salammu ditolak, tinggalkan tempat itu dan tidak hanya itu. Kebaskan debu sebagai peringatan. Kebaskan debu saudaraku. Apa maksudnya? Ini membicarakan tentang bahwa Injil itu bukan murahan. Injil itu bukan murahan, bukan tidak laku, bukan sembarangan. Tapi sampaikan pada mereka, kalau kau menolak Injil, kebaskan. Karena apa? Hukuman bagi yang menolak Injil adalah, untuk orang yang menolak Injil, hukum mereka akan lebih berat daripada orang-orang Sodom dan Gomora. Saudara tahu, Sodom dan Gomora, Tuhan luluh lantahkan, hancurkan. Dan ternyata firman ini mengatakan, orang yang menolak kabar baik, orang yang menolak shalom aleihim, orang yang menolak damai sejahtera Tuhan, kata Tuhan, kebaskan debu dari bajumu, kebaskan debu dari kasutmu, kebaskan debu dari jubahmu, lalu tinggalkan. Dan itu urusan Allah, bukan urusanmu. Kenapa? Karena kepada orang yang menolak damai, orang yang menolak berita Injil, orang yang menolak cinta Tuhan, Tuhan bilang apa? Hukumannya lebih berat daripada orang-orang Sodom dan Gomora. Penolakan terhadap Injil bukanlah sesuatu yang main-main, saudara. Yang menolak Injil berarti menolak Tuhan. Itu juga terjadi dalam kehidupan kita. Kalau percaya sama Tuhan Yesus, yes percaya. Rajin ke gereja, rajin. Pelayanan ikut. Tapi menolak damai Tuhan, menolak pengampunan Tuhan, mengeraskan hati. Sabda Tuhan ditegur, pakai frontal dan berkata, ini nyindir gua, ini bikin gak sakit, gak bikin gua nyaman. Atau kemudian kita menuduh orang lain, mampus lu yang kena dari firman Tuhan ini. Gak pernah belajar untuk mengosongkan diri dan menerima apa yang Tuhan mau. Dan jika itu yang terjadi, saudaraku, damai itu tidak akan ada. Shalom itu tidak akan ada. Dan bagi orang tersebut, tanya dengan Allah. Kami siksa yang lebih besar. Dan oleh sebab itu diingatkan pada murid yang utus oleh Tuhan.
Tetap waspada dalam pelayananmu. Tetap waspada dalam tugasmu. Kenapa? Karena disebutkan bahwa kau diutus seperti domba ke tengah serigala. Ini menarik sekali saudaraku. Tadi di depan saya katakan bahwa ini konyol, ini lawan yang tidak seimbang. Bagaimana domba yang tidak punya alat mempertahankan diri atau alat yang bisa menyerang musuh harus berhadapan dengan serigala yang sekali serang, sekali gigit, sekali cakar habis itu domba. Sudah berkali-kali katakan bahwa hanya domba lah yang tidak memiliki alat untuk mempertahankan diri. Hanya domba lah yang tidak punya kemampuan untuk bisa melawan. Karena domba hanya punya suara, tapi tidak punya senjata apapun. Di kaki dia tidak punya taji seperti ayam. Di mulut dia tidak punya taring seperti singa. Di kuku dia tidak punya kuku yang tajam seperti kuku kucing atau kuku macan yang bisa mencabik-cabik. Domba nggak punya apa-apa, saudara, kecuali suaranya. Nah, apa yang menarik dari bacaan kita ini? Yesus sudah mengingatkan para rasul untuk memberitakan Injil seperti domba ke tengah-tengah serigala. Lalu siapa yang disebut serigala? Pada domba yang hilang dari umat Israel. Loh, tadi katanya domba, tapi kok jadi serigala? Ya, karena domba-domba yang hilang tersebut disebut serigala. Loh, kok bisa jadi begitu Pak Pendeta? Begini, mereka yang awalnya sama seperti domba yang lain, tapi kemudian domba itu sesat, menolak firman Tuhan, menolak Injil, mereka tidak lagi menjadi domba, tapi berubah menjadi serigala yang buas, yang kejam. Jadi orang yang menolak Injil itu sama dengan serigala, yang licik. Nah, ini menarik sekali. Kenapa diumpamakan serigala? Ada 3 penggambaran, saudaraku. Yang pertama, serigala itu dimetaforakan sebagai orang atau juga binatang yang sangat rakus dan buas. Yes, orang yang tidak mengenal Injil Tuhan, orang yang tidak mengenal kasih setia Tuhan akan buas pada sesama. Akan rakus, habiskan, menghancurkan, menghisap, bahkan sampai ke darah-darah. Yang kedua, mengapa digambarkan serigala? Guru agama palsu yang sangat mementingkan dirinya sendiri dan berniat jahat. Nanti kita akan lihat, saudara, bahwa orang-orang yang menjadi murid itu akan dibawa ke mahkamah agama, akan disidang di kota suci, akan dianiaya di rumah ibadat. Ini yang disebut dengan guru agama palsu. Yang ketiga, mengapa serigala? Karena orang licik, saudaraku, penuh tipu musrik. Jadi ini yang seringkali kita harus pahami. Kadang-kadang kita mendengarkan serigala berbulu domba. Tapi kali ini domba berbulu serigala. Oh, bisa begitu Kak Pendeta? Ya nggak tahu juga. Tapi paling tidak yang dimaksud serigala itu adalah domba-domba Israel yang menjadi bingas di dalam. Dan kemudian menjadi mangsa bagi yang lain. Nah, saudara, yang menarik adalah bagaimana menjadi cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Nah, cerdik seperti ular, apa artinya? Cerdik seperti ular itu selalu kita berpikir ular itu binatang yang jahat. Lalu konotasi kita pertama memahami bahwa ular itu adalah yang menggoda Hawa. Pasti iblis, pasti jahat, pasti berbisa dan lain sebagainya. Saudaraku, ternyata Yesus sudah mengajar murid-muridnya untuk memahami ular itu tidak selamanya jelek. Ular itu tidak diidentikan dengan iblis. Ular itu tidak selamanya membuat kita jadi stigma negatif. Karena apa? Karena ternyata kita belajar cerdik ular itu seperti ini. Tahu bahaya, waspada, tidak teledor, tahu apa yang mesti diperbuat ketika ada ancaman. Walaupun ular itu terkenal ganas, namun dia sebenarnya selalu menghindar dengan bersembunyi di balik batu dan tumbuh-tumbuhan ketika ada bahaya yang mengancam. Kewaspadaan, kehati-hatian, kesiapsiagaan, dan kecerdasan seperti itulah yang perlu kita hidupi. Dengan kata lain, saudaraku, memiliki sikap seperti ular ini baik. Ular itu akan tenang, saudara ya. Tapi dia juga akan menghindar jika ada yang memangsa, yang membahayakan. Tidak teledor,
Ya, ular itu sekalipun ganas, tapi sebenarnya dia adalah binatang yang sembunyi, menghindar balik-balik batu dari ancaman. Dan kemudian, tulus seperti merpati, apa artinya? Nah, itu kita bisa lihat dan kita bisa kenal, ada slogan yang mengatakan begini, merpati tak ingkar janji. Nah, itu ada filmnya, saudara. Ya, bagus. Nah, kata merpati ini menggambarkan tulus, tidak berdosa, tidak berbahaya, dan tidak provokatif. Ketulusan, kejernihan hati dan pikiran, kecerdasan emosional dan spiritual, dan kemudian motivasi seperti inilah yang perlu kita miliki untuk mendukung kecerdikan atau kecerdasan dalam menyikapi dan menghadapi situasi dunia ini yang penuh dengan ancaman dan tantangan. Ya, lalu yang menjadi menarik adalah Yesus menggabungkan dua binatang tersebut dengan kalimat cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Mari kita lihat. Lihat sifat-sifat yang positif dari kedua binatang tersebut. Keduanya tidak boleh dipisah dan berdiri sendiri. Nah, saudara, saya ingatkan sekali lagi, bagian ini menarik sekali, bahwa ketika Yesus memberi perumpamaan cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati, itu tidak boleh dipisah. Kenapa? Kalau hanya cerdik tapi tidak tulus, itu namanya licik. Kalau hanya tulus tapi tidak cerdik, itu namanya bodoh. Saya ulangi, saudaraku. Kalau hanya cerdik tapi tidak tulus, itu namanya licik. Kalau hanya tulus tapi tidak cerdik dalam menghadapi hidup, itu namanya bodoh. Nah, oleh sebab itu ketika kita membandingkan domba versus serigala, yang harus kita pahami adalah Allah menyertai kita. Umat Allah atau domba-domba Allah yang diutus oleh Allah, dalam bahasa Yunani tadi disebut dengan hupago, ke tengah serigala. Tetapi, saudaraku, yang pertama Allah menyertai, tetapi Allah meminta kita untuk cerdik dan tulus dalam. Karena betul, tidak ada domba yang keluar kandang tanpa disertai gembala. Bahkan ada satu domba yang hilang dicari. Itu pentingnya gembala. Kita disertai oleh sang gembala dalam roh sekarang ini. Yang menyertai hidup kita, dijaga, dipelihara. Tetapi Tuhan meminta kita untuk menyikapi hidup ini dengan cerdik dan tulus. Jangan dipisah. Cerdiknya sedikit, tulusnya banyak, atau dihilangin sama sekali. Tapi sama, cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Pertanyaannya adalah, tapi mengapa kita diutus menghadapi bahaya? Walaupun Allah menyertai kita, walaupun kita disuruh cerdik menyikapi hidup dan tulus, tapi mengapa Allah mengutus kita dalam bahaya? Jawabnya adalah, karena setiap hidup pasti akan menemukan tantangan dan bahaya. Saudaraku, jangan berani hidup kalau nggak berani menghadapi tantangan. Jangan berani hidup kalau nggak berani menghadapi tantangan. Karena hidup ini pasti menghadapi bahaya, tantangan. Dan agar umat siap, tangguh, dan mampu menghadapi bahaya hidup. Tuhan membuat kita dan mengizinkan terjadi agar kita tangguh. Dan Tuhan gak mau menjadikan kita umat yang cengeng. Umat yang hanya cuma bisa mengeluh. Enggak. Ayo lawan sana serigala. Aku menyertaimu, jangan takut. Kan sering gitu yang terjadi kan? Saudara kan? Biasa kan kalau kita ngomong dengan orang-orang lain, lalu teman kita bilang gini, jangan takut, gua ada naat lu. Gua ada di belakang lu, gua ada depan lu. Tetapi yang disuruh maju siapa? Ya kita. Kira-kira begitulah gambaran. Allah sedang berkata, jangan takut, aku ada dekat kamu. Lawan tuh serigala. Jangan takut, aku ada dekat kamu. Lawan tuh serigala. Yang Allah butuhkan adalah kecerdikan kita. Gimana sih Pak melawan serigala dalam kecerdikan kita? Tadi, tulus dan cerdik. Karena dengan begitu yang nanti akan mengebaskan dan mengusir serigala itu siapa? Bukan kita. Tuhan akan melakukan. Bagian Tuhan yang akan melakukan bagi kita. Yang dia mau, mari kita hadapi hidup cerdik. Tapi juga. Nah demikianlah yang kita pahami bahwa kita sedang diutus menunjukkan tergantungan penuh
pada Allah dan memiliki sifat seperti merpati yang tumbuh dan ular yang cerdas. Jangan lantas hidup ini terbawa oleh hidup. Kemana air mengalir, ke situlah dia berjalan. Tapi mari kita belajar menjadi seperti ikan yang hidup di tengah arus. Hanya ikan yang hidup adalah ikan yang menantang arus. Tapi ikan yang mati adalah ikan yang Nah, jika kita hidup dalam dunia ini, ingat panggilan kita untuk beritakan Injil. Harus punya sikap tegas di dalamnya. Mana yang baik, mana yang salah, yang harus kita lakukan. Kenapa? Karena itu adalah tugas panggilan saudara dan saya. Tetapi jangan sembrono. Orang Jawa bilang, ojo ngerasangkru. Jangan sembrono, jangan sembarangan, jangan sakarepmu. Pakai hikmat Tuhan dengan ketulusan dan kecerdikan, belajar dari ular dan juga belajar dari. Semoga Tuhan menolong kita, orang-orang yang cerdik, juga yang tulus. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih firman-Mu mengajar kami pada saat ini. Agar kami hidup dalam kecerdikan, tapi juga dalam ketulusan. Karena dunia ini penuh dengan tipu. Kami diajak, bawa oleh Tuhan, ke tengah-tengah bahaya, masalah, tantangan. Membangun iman kami dan tergantungan kami kepada-Mu. Sebab itu tolong kami menghadapi hidup ini dengan cerdik, dengan tulus. Dalam nama Yesus kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami baca, kami renungkan pada malam. Amin. Saudara-saudara, saat kita akan memberikan persembahan syukur. Bagi saudara yang di rumah dapat mengumpulkan persembahan saudara dengan transfer ke nomor rekening yang ada di layar multimedia. Nomor rekening Bank Mandiri KCP Jakarta Cijantung 1290010604375 atas nama Tevi Angadoa Sepua atau Ibu Risma Silatung. Jemaat juga dapat mengantar persembahan dan memasukkan ke dalam kotak persembahan yang berada di depan kantor sekretariat gereja pada hari dan jam kerja, pukul 8.30 sampai dengan 16.30, hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Majelis Pok Immanuel Kopassus juga menyediakan rekening khusus bagi jemaat yang tergerak hatinya untuk berbagi berkat dan menolong mereka yang saat ini sedang kesusahan akibat wabah penyakit corona. Bagi jemaat yang dapat mengirim rekening khusus untuk nasib penanggulangan wabah corona, Pok Immanuel Kopassus Cijantung, BRI nomor 114151015885509 atas nama Natua Risma JP Silitonga. Mohon untuk konfirmasi pengiriman atau mengirim bukti transfer kepada Bendahara Majelis Jemaat Penatua Risma P. Nababan 0811983626. Sebelum kita memberikan persembahan, baiklah kita membaca bersama-sama nas yang terjadi dasar persembahan. Terambil dari Mazmur 50 ayatnya ke-23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, yang memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang ada. Sambil persembahan kita bawa, marilah kita menaikkan pujian persembahan kita dari Gedung Jemaat 301. Aku bawa dan berikan. Yesus
Saudara-saudara, tiba saatnya kita akan menaikkan doa persembahan syukur kita dan sekaligus doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Allah, Sang Pencipta langit dan bumi, pemelihara hidup kami, yang begitu mengasihi kami sampai kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Inilah persembahan syukur kami yang kami persembahkan sebagai lambang cinta kasih kami kepadamu ya Allah. Tentu tidak sebanding dengan banyaknya anugerah kasih kebaikan dan rezeki yang kau berikan bagi kami. Tapi inilah hidup kami yang kami berikan untuk menjadi hormat kemuliaan bagi namamu. Kami juga bersyukur pada saat ini bersama dengan keluarga Ibu Jane Tobing yang hari ini seharusnya menjadi tuan rumah di dalam ibadah rumah tangga. Kami berdoa Tuhan memberkati Ibu Jane di dalam kehidupannya sebagai ibu rumah tangga dan juga berperan sebagai ayah bagi anak-anak. Tuhan memberkati kesehatannya, kekuatan, dan terus setia untuk melayani Tuhan di jemaatmu di Pauk Immanuel Kopassus Cijantung. Bahkan di mana tempat Tuhan menempatkan ia untuk terlibat dalam berbagai macam kepanitiaan dan pelayanan. Tuhan berikan kekuatan baginya untuk membesarkan anak-anak dan selalu setia mendampingi anak-anak dan mendidik anak-anak untuk semakin dekat dan takut akan Tuhan. Hari ini kami juga hendak berdoa untuk anak-anak dari Ibu Jane Tobing. Kami doakan Jedwin Sarah Tobing dalam pekerjaannya, dalam kehidupan masa mudanya, di dalam kesehatannya, dan di dalam cinta dan cita-citanya. Tuhan memberkati hidup anakmu ini. Demikian juga kami berdoa untuk anak kami Juan Jeremia Tobing. Tuhan memberkatinya di dalam kehidupannya sebagai orang muda. Tuhan memberkati juga dalam pekerjaannya. Dan kami bersyukur pada tanggal 23 Juni ia berulang tahun kelahiran yang ke-24. Semua ini adalah anugerah pemeliharaan Tuhan baginya. Oleh sebab itu Tuhanlah yang merancangkan yang terbaik baginya. Untuk kehidupan sebagai orang muda dengan cinta dan juga cita-citanya. Tuhan berkati agar terus hidup berjalan sesuai dan seturut dan kehendak Tuhan. Kami doakan untuk anak kami Jadi Sharon Tobing. Tuhan memberkati juga di dalam studinya, dalam kehidupan masa remajanya, juga di dalam cita-citanya ke depan. Kami doakan juga Tuhan memberikan kesehatan, kemampuan dan terus setia mengikuti dan mengasihi serta melayani Tuhan. Doa kami berdoa untuk Oma yang berada di Manado. Tuhan berikan kesehatan dan sukacita dan memberikan damai sejahtera terlebih di tengah situasi sekarang yang harus dihadapinya. Kami berdoa Tuhan memberkati senantiasa. Doa kami untuk gereja Tuhan Pauk Immanuel Kopassus. Kami berdoa Tuhan memberkati gerejamu, memberkati setiap hamba-hambamu yang melayani, setiap penatua yang berbagi waktu antara pekerjaan, keluarga, tugas-tugas kegiatan, dan juga pelayanan di gereja Tuhan. Tentu tidak mudah, tapi kami percaya Tuhan sumber kekuatan itu menyertai dan sekaligus memberikan kekuatan juga bagi mereka di dalam menghadapi berbagai macam persoalan dan pergumulan dalam kehidupan pelayanan bersama di gereja Tuhan ini. Bersama dengan seluruh komisi bidang-bidang tim pelayanan, panitia-panitia Tuhan berkati, bersama dengan seluruh jemaat Tuhan. Biarlah kami hidup di dalam gereja yang menjadi satu sebagai rumah tangga kami, keluarga kami, sahabat kami, satu dengan yang lain. Kami menyerahkan juga kesatuan kami, kesatuan Kopassus, Danjen, Wadanjen, staf dan seluruh anggota dalam pengabdiannya pada bangsa dan negara. Kami doakan juga mereka-mereka yang sedang bertugas di beberapa tempat di daerah-daerah di Indonesia atau bahkan di luar negeri. Tuhan memberkati dan menyertai agar sungguh dalam kehidupan tugas tanggung jawab, baik yang ada di Jakarta, baik ada yang di tempat-tempat daerah-daerah tugas yang lain, semua berjalan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Inilah doa dan syukur serta permohonan kami ya Bapa, yang kami naikkan kepadamu dalam nama Yesus Kristus, yang sudah mengajarkan murid-muridnya berdoa, yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Akan segera mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Mari kita menaikkan pujian dari Nyanyikan Kidung Baru 193. Hendak tetap berhati. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, saat lagi ibadah kita akan berakhir, tapi mari kita pergi hartakan kasih dan cinta Allah, dan walaupun di dalam kehidupan kita akan berjumpa dengan segala serigala yang dapat siap sedia untuk menghancam kita, ancam kita, tapi ingat, ya Tuhan nantiasa menyertai kita. Sebab itu, mari terimalah berkat Tuhan bagi saudara. Kiranya Allah sumber pengharapan memenuhimu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dan dalam imanmu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Di dalam
Kiranya Tuhan memberkati pelayanan kita semua, memberkati saudara-saudara semua. Salam kasih dari kami.